Nusantara People, kita akan lanjut untuk informasi berikut ya di Jawa Pos Update, di mana ada satu cabur yang saya bilang sih ini agak nggak familiar banget gitu ya sebenarnya ya di Indonesia. Jarang kita nemu prestasi-prestasi di cabur loncat indah. Tapi ternyata cabur loncat indah Jatim ini mengirim 6 atletnya untuk bertanding di ajang PON 21 Aceh Sumut. Dari ke-6 atlet yang dikirim berhasil memborong medali emas, perak, dan perunggu. Jawa Timur mengirim 6 atlet untuk cabang olahraga loncat indah dengan rincian 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Mereka ini turun di semua nomor tanding, diantaranya nomor papan 1 meter, papan 3 meter, menara, sinkro papan 3 meter, dan sinkro menara untuk putra dan putri dengan total 10 nomor tanding. Ke-6 atlet loncat indah yang dikirim ini berhasil memborong medali di PON 21 Aceh Sumatera Utara. 5 medali emas berhasil disapu bersih Gladys Larissa Garina di semua nomor tanding putri, dan 1 medali emas di nomor papan 3 meter putra diraih oleh Aldinsya Putra Raffi. 3 medali perak, 1 perak di nomor sinkro papan 2 meter putra, 1 perak di nomor papan 3 meter putri, 1 perak nomor menara putri, dan 2 medali perunggu di nomor papan 1 meter putra, 1 perunggu nomor sinkro menara putra. Nah, atletnya ada di sini. Di sini. Di sebelah kita maksudnya. Kita sudah kedatangan atlet-atlet loncat indah Jatim yang borong medali. Boleh Wah. pelatihnya. Pelatihnya yang luar sudah biasa. Ada di studio kita. Di sini ada Bapak Ronaldi Herbintoro, pelatih dari cabang olahraga loncat indah ini. Kemudian juga ada Aldinsya Putra Raffi. Yang mana nih Aldinsya? Oke, hai dulu. Oke. Aldinsya. Kemudian juga ada Gladys Larissa Garina. Halo, selamat pagi. Hati tuh pemirsa ya. Betul. Dan juga ada Yofi Surya Wahyu. Hai, suaranya dong. Halo. Selamat pagi semuanya. Tapi sebelum kita berbincang-bincang, saya ada pertanyaan nih yang dari tadi mau saya tunjukkan. Gimana makanan di sana? Siapa mau jawab nih? Siapa mau jawab? Oke, boleh. Makanan ya. Kalau dari kita sih cabur loncat indah kan ada di suatu hotel juga kan di dekat venue. Cuman kalau dari cabur kita alhamdulillah makanannya enak dan aman, nggak ada masalah lah. Ada coconut sauce nggak di situ? Aduh. Ada mango sticky rice gitu. Mango sticky rice. Berarti kayaknya tuh tergantung dari ini cabornya masing-masing. Lagi ada rezeki atau enggak? Iya benar. Oke, tapi masalah makanan udah aman ya di sana Aman ya. Tapi ya, emang ternyata. di studio tiba-tiba hari ini memang gemerincing ya. Karena Iya. medalinya yang diraih begitu banyak. Gladys dapat 5 emas yang kabarnya sapu bersih. Luar biasa ya. Nggak tahu guys, terima kasih banyak kalian udah hadir di pagi hari ini. Saya merinding terus dari tadi dekat orang-orang hebat, karena biasanya tiap pagi saya dekat mereka berdua nggak ada merinding-merindingnya. Saya kalau boleh tahu, Gladys sekarang usia berapa? Saya usia 18. 18 tahun. tahun. Kalau Aldinsya? Aldin? Kalau saya 24 tahun. 24 tahun. Kalau Yofi? Kalau saya 21 tahun. Berarti bahkan paling muda dirimu ini. 18, 20, 21 ya? Oke. Oh, 24. Oh, Aldi 24. Gini, Oke. yang kita tahu adalah menjadi seorang atlet itu punya beban yang begitu besar, harus memiliki disiplin yang tinggi juga. Kalian mempersiapkan ini semua itu dari usia berapa sebenarnya? Gadis dulu mungkin ya? Kalau Gladys sendiri ikut loncat indah itu dari umur 7 tahun. 7 tahun? Iya. Emang ibu kamu nggak kayak, hati-hati ya, nggak kayak gitu sama 7 sekali tahun ya? kita lompat trampolin aja berantakan 7 ya. tahun itu baru mengenal loncat indahnya. Iya, Sebelumnya baru. mungkin udah berenang-berenang dulu gitu ya berarti Iya. ya? Oke. Dulu itu sempat ikut taekwondo juga sih sebenarnya. Oh, oke. agak Tapi- nyebrang ya. Jadi emang 7 ya? tahun udah ketemu Pak Ronaldi atau belum?
Udah. Oh, udah. Udah dari kecil. Sejak dini ya Pak Ronald. Nah, Bapak ini udah mengerti atlet-atletnya. Nah, kira-kira rahasia apa yang ada di Bapak? Enggak ya? Ini kan udah berjalan sekian tahun nih Pak, tapi tahun ini dari Loncat Indah Jawa Timur, apa nih Pak Ronaldi yang bisa sampaikan prestasinya? Baik, dari Loncat Indah sendiri, tim Jawa Timur kali ini di PON Aceh Sumut di luar dugaan ya. Targetnya berapa sebenarnya? Kami ditarget 5 medali emas. 5 medali emas. Untuk 5 nomor putri yang kita sapu bersih kemarin. Alhamdulillah ada 1 tambahan medali emas dari Aldin Saputra Raffi di nomor papan 3 meter putra. Jadi di situ memang sangat kompetitif kemarin pertandingannya, sangat mendebarkan. Di 5 loncatan terakhir itu kita sudah mulai melihat bahwa ini akan mendapat medali emas. Ya. Kami mencoba untuk mempertahankan mood atlet yang alhamdulillah sampai akhir, sampai loncatan ke-6 akhirnya nomor papan 3 meter putra bisa kami ambil medali emasnya. Yang biasanya diambil DKI Jakarta. Oke. Tapi memang 5 medali emas yang ditargetkan itu dari putri. Dari putri. Jadi semua. memang Gladys sudah dikasih target. Pressure-nya ya. Agak-agak kencang. 5-5-nya kamu loh Gladys. Gimana? Waktu itu ketika dibilang targetnya 5 ya Gladys ya. Apa yang kamu rasakan pada saat itu? Ya sempat kaget dikit sih. Kaget dikit, Kaget gak ngaruh. dikit ya. Tapi karena udah dikasih kepercayaan kan buat ditargetin di 5 emas, jadi Gladys berusaha buat semaksimal mungkin sih. Oke, dari yang bebannya pertamanya di pundak sekarang jadi di sini ya. Di leher Di ya. leher bebannya. Terlihat nyata gitu. Tapi apakah ini mereka semua dikirimnya berdasarkan kalau Gladys memang dari sekolah gitu Bapak? Dan untuk kayak Aldin sama Yofi dikirimnya dari mana? Gimana? Gimana sih ininya? Seleksinya gitu Teknisnya ya? seperti apa Pak? Ya, jadi sebelum ikut PON, kita di cabang olahraga, seluruh cabang olahraga ada namanya kualifikasi. Nah, di situ kita akan ditandingkan dengan seluruh atlet di Indonesia dengan nilai yang sudah dilimit, maka mereka akan bisa lolos ke kualifikasi. Nah, atlet-atlet tersebut yang boleh mengikuti PON di Aceh Sumut. Jadi memang sudah ada seleksinya. Kita ada 2 kali seleksi. Tapi untuk dari daerah sendiri dulu nih, Jatimnya sendiri, gimana Pak? Untuk seleksi atletnya sendiri seperti apa? Jadi seleksi sudah kami mulai semenjak selesai PON Papua 2021. Kami sudah mempersiapkan untuk PON 2024 ini. Di setiap kejuaraan nasional kita mengirim mereka. Mengirim, ada beberapa atlet yang kita kirim, kan akan terlihat dia akan menang atau kalah lah. Dari yang menang-menang ini kemudian kita masukkan ke pemusatan latihan daerah PONI Jawa Timur. Ketemu 6 orang yang kami kirim, kami persiapkan untuk di PON Aceh Sumut. Hanya 6 orang akhirnya dengan medali segini banyak. Iya. Oke, luar biasa. Berarti Gladys dari awal sudah ditangani oleh Pak Ronaldi ya. Pak Ronaldi. Tapi Ini berarti PON pertama tapi? PON kedua. Ini Jadi sudah PON di kedua. Papua dia dapat 3 emas. Oke. makanya targetnya Naik ya, naik. Gladys ya. Nah untuk yang cowok-cowok sendiri nih, Aldin ya dan juga Yofi. Kalau tadi Gladys udah dari awal ditangani Pak Ronaldi, kalau kalian berdua juga sudah dari awal? Saya dari lahir. Dilahirkan Pak Ronaldi. Karena bapak saya memang. Kalau saya dari lahir karena bapak saya. Kita cek kakak dulu. Boleh. Ternyata satu rumah. Ya, dari lahir. Dari lahir. Nah. Jadi luar biasa ya. Jadi kalau saya memang awal itu belajar renang umur 3 sama nenek saya, sama kakek, terus umur 4 itu karena udah bisa berenang, Ya. dicobain, ayo mau ikut nggak loncat indah, terus ya dari pinggir-pinggir dulu, lama-lama lebih tertarik buat mencoba tantangan baru di tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Oke, tapi kan berarti dari renang-renang dulu nih. Padahal renang itu kan kalau bisa Berenang-renang dibilang ketepian, ya. secara prestasi itu kalau di PON, di Asian Games segala macam itu kan medali banyak banget di sana, berbagai macam kategori. Kenapa akhirnya melipirnya kok ke loncat indah gitu? Karena emang kalau dari kakek sama nenek sendiri memang megangnya loncat indah. Jadi renang itu memang cuma belajar biar gak tenggelam aja sebenarnya waktu itu. Udah turun-temurun ya Iya, kalau udah Aldin ini ya turun-temurun. memang. Kalau untuk Yofi, apakah ini turun-temurun wasiat atau wangsit sebenarnya? Jangan bilang kamu bersaudara memang. Jangan-jangan. Kalau saya dulu ayah pernah ikut loncat tidak sempat. Oke. Terus akhirnya kamu tertarik nih mendengar cerita disuruh ayah. lanjutin. Kenal dengan Pak Ronaldi? Ditangani Pak Ronaldi udah dari umur berapa berarti? Umur 4 tahun. Oh tetap ya dari kecil-kecil. Seandainya saya ketemu Pak Ronaldi 4 tahun jadi loncat indah juga
saya. Belum tentu. Ya. Kelihatannya nggak Gagal. Mungkin kamu bisa menjadi indah bordir. Keindahan yang lain akan saya sajikan ya. Tapi ternyata memang dari kalau dari cerita-cerita kalian berarti dari skup keluarga dulu ya yang ternyata mempengaruhi dan itu akhirnya menjadi prestasi. Tapi bukan karena nggak semua yang dari keluarga terus akhirnya berubah jadi prestasi. Kita nanti kita minta tahu kuncinya betul, apa. pentingnya gitu ya. memilih bibit bebet bobot enggak ya? Bukan ya? Kita akan kembali Latihannya gimana lagi gitu ya. dengan para atlet dan juga pelatihnya ini ya setelah jeda yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, Nusantara Bebas. Nusantara People yang pingin tahu nomornya Bapak Ronaldi untuk melatih putra-putrinya nanti ya kayaknya antri dulu ada putra-putri kita yang mau nih. Tapi ternyata memang cabang olahraga loncat indah bisa dibilang kalau secara apa ya mungkin sehari-hari kan kayak nggak familiar gitu ya. Bahkan mungkin di Surabaya di Jawa Timur pun hanya beberapa kolam yang bisa menjadi sarana untuk latihan. Benar begitu ya Pak Ronaldi ya? Nggak terlalu banyak pilihan tempat untuk bisa latihan. Untuk di Jawa Timur itu hanya satu yang standar ya, hanya walaupun tidak satu. standar internasional ya, satu yang bisa dipakai latihan secara aman. Itu secara di kota Jawa Surabaya? Timur. Di Surabaya. Oke. Satu saja. Iya. Itu pun bukan standar internasional. Iya. Oke. Padahal tahun 2021 sudah menyumbangkan 3 medali emas. Harusnya ini bisa menjadi konsen pemerintah juga ya. Saya harap pemerintah ya, karena 3 medali emas dan pada akhirnya setelah 4 tahun kemudian ada mendapatkan 5 medali emas, ini bisa menjadi fasilitas tambahan yang kita butuhkan agar di Jawa Timur nih ya. Nah, agar atlet-atlet kita juga semakin berkembang dan memberikan yang terbaik untuk kita. Berarti selama proses ini berlangsung, latihan hanya di satu tempat. Dan apakah nih kalau saya pengen tahu ya Bapak ya, karena kan memangnya kita tahu sendiri kadang-kadang mirisnya atlet itu kurang diperhatikan gitu. Untuk perhatiannya sendiri dalam lompat indah di Jawa Timur khususnya, apakah sudah sefokus itukah atau memang ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki sebenarnya? Iya, kalau untuk loncat indah secara atlet, secara orangnya alhamdulillah KONI Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah memperhatikan. Hanya memang kami fasilitas untuk tempat latihan khususnya kolam loncat indah di Jawa Timur ini hanya satu di daerah Dharma Harapan ya, di Grand Residen. Itu sudah sejak 1998 sampai sekarang tidak pindah-pindah dan tidak pernah punya. Ya, itu milik swasta, kita harus nyewa. Dan usia sekarang kan sudah 20 tahun lebih ya. Seumuran saya itu. Ya. Jadi banyak filternya sudah gampang rusak. Ketika rusak ya otomatis kolam akan keruh. Mau tidak mau kita tetap latihan. Walaupun harus dengan gatal-gatal kita hajar. Karena kita mengejar target 5 medali emas dan sekarang dapat 6 itu. Terima kasih banyak untuk dedikasinya, perjuangan yang pengorbanannya tidak mudah. bahkan Betul. dengan gatal-gatal yang ada. Tapi ini berarti kalau bisa dibilang karena kolam yang memadai hanya di Surabaya, untuk mendapatkan atlet lompat indah dari kota lain di Jawa Timur agak sulit tuh, Pak? Iya, memang kesulitan. Jadi yang hanya Surabaya itu kita ada 4 yang kemarin berangkat ya. 1 atlet dari Sidoarjo, yang 1 lagi dari Gresik. Ya mereka datangnya ke Surabaya juga. Masih sekitar Surabaya Raya. Iya, Surabaya. Karena tempat latihannya juga cuma bisa di Surabaya itu tadi. Tapi kalau dari pengamatan Pak Ronaldi, ketika mungkin cari talent baru gitu, sebenarnya di kota-kota lain itu ada nggak sih? Ada. Jadi salah satu contoh, kami ada salah satu atlet yang berbakat dari Mojosari ya. Mojokerto itu kita sudah menyiapkan, ada beberapa anak, tapi mereka masih latihan di darat. Nah, kita siapkan perlengkapan pelatihan di darat. Nanti seminggu sekali, seminggu 2 kali mereka hadir di Surabaya. Jadi ada latihan di darat. Itu seperti apa nih, Pak? Iya, jadi memang di loncat indah ada istilahnya dry land ya. Tempat latihan di darat. Ya ada papan loncatnya, tapi dia menaruhnya di matras. Dan ada yang di trampolin, di trampolin juga ada. Oke. Saya mau geser ke yang paling pojok dulu. Yofi. Apa ketika kendala dianggap bahwa memang kolam ini nggak yang paling sempurna gitu ya? Kadang-kadang apa yang kamu rasakan ketika latihan di sana? Kekurangannya apa sih? Yang membuat ini, siapa tahu kalau kolamnya bagus banget, kamu jadi medali emas Olimpik loh. Amin. Ya, mungkin kayak ngeganggu mood latihan gitu loh. Jadi kayak pikirannya gak enak berat gitu. Kalau udah kayak gitu biasanya apa efeknya ke hasil? Ya mager, kacau ya banyak gitu.
bisa nggak fokus juga. Lompatan kamu jatuh kaki dulu gitu Ya, misalnya. kadang salah jatuhnya kayak gitu. Tapi pasti ada perbedaan kan ya, misalnya latihan di tempat yang seadanya dan pada saat bertanding dengan tempat yang pastinya udah berstandar internasional mungkin ya. Ada banget perbedaan. Yang di PON kemarin oke nggak? Oke sih, cuma ya Oke kok ada Oke, ada yang kok kedipan mata kamu. ada sedikit problemnya lah, pasti ada memang. Oke, tapi udah cukup memadai sebenarnya di Iya. PON kemarin. Oke, tapi ini pun juga membuat atlet kita sebenarnya juga berlaga secara internasional. Saya pengen cerita dari Gladys deh, karena sudah pernah main di Asian Games ya kabarnya ya, atau SEA Games? SEA Games sama Asian Games udah. SEA Games sama Asian Games juga. Iya. Airnya beda. Saya nggak mau tanyakan. Beda airnya? dari negara lain. Memang beda gitu ya. Ya sebenarnya sih sama aja, Aha. cuman kayak feel-nya aja yang berbeda. Oke, apa yang membuat itu jadi kayak oh ini kayaknya memang caranya lebih nyaman, lebih bagus gitu. Apa sih yang poin pentingnya sebenarnya? Yang Kalau bisa jadi di- perbaikan untuk yang di Indonesia? Kalau di luar negeri kan pasti kan setiap negara mempersiapkan yang terbaik kan buat kalau pertandingan yang besar gitu. Jadi sebisa mungkin kayak nggak ada kesalahan kecil gitu di setiap pertandingannya. Tapi kalau terkait dengan penilaiannya, karena ini kan bukan yang ketahuan ya, maksudnya benar-benar penilaiannya kan by juri. Apakah pernah ngerasa kayak kalau di Nggak adil, gitu. lokal dengan yang di internasional itu berbeda gitu? Kalau di internasional itu lebih kerasa ketatnya sih. Kalau yang di lokal kan kadang masih ada longgarnya dikit gitu. Oke, itulah ya, memang What? terus Harus di-upgrade lagi, betul, di-upgrade lagi. harus disesuaikan dengan standar internasional gitu pokoknya. SNI nasional kalau SNI Standar ya. Pak internasional. Ronaldi, latihannya gimana Pak untuk mencetak atlet-atlet seperti Juara gitu ya. Ya, jadi kami memang menangani semua atlet ini semenjak kecil ya. Jadi dari kecil itu sudah kita siapkan dengan latihan dasar ya, latihan dasar pembentukan otot, kemudian strength-nya, powernya, sampai tekniknya kami tangani semua. Ya. Di situ tahap demi tahap kami beri tantangan, ya, beri tantangan bahwa kalian harus sampai pada titik ini, itu harus bisa capai. Terus masuk tahap kedua sampai nanti harus bisa ikut pertandingan. Ya. Setelah ikut pertandingan harus bisa juara. Nah, tahap-tahap itu yang kemudian kami berikan kepada atlet ini untuk berdampak pada bagaimana dia berlatih. Ya, saya harap atlet-atlet ini sudah mengerti bahwa dia atlet dan harus sadar dia harus melakukan apa. Nah, di latihan sudah otomatis, nggak perlu kita cambuk, nggak perlu kita peringatkan, mereka sudah tahu tanggung jawab seorang atlet adalah berlatih untuk bisa juara. Oke, Aldin, boleh jujur, apakah pelatihan dari ayah kandung kamu dibandingkan teman-teman kamu sama atau berbeda? Kalau itu sih sama ya, Oh, karena sama. kalau Saya tarik keluar dulu nih Pak Ronaldi nih. cuman kadang memang ada sesi tambahan aja di rumah. Ya, ada sesi tambahan. Ya. Ada sesi khusus ya Sesi kayaknya khusus ya. ya, sesi deep talk berdua. Oke. Kamu kurang ini. Oh iya siap. Tapi kan dari apa ya yang dilakukan itu biasanya mood itu sangat berpengaruh ternyata gitu ya. Setelah kita latihan secara disiplin dan sebagainya, teknik dikuasai, pada saat hari H mungkin mood yang juga mempengaruhi. Cara gimana nanggulangi ini? Ya kalau mood itu memang Faktor kalau X yang dari penting loh itu ya. Aku sendiri itu nomor 2. Mhm. Nomor 2 yang utama, nomor satunya itu pasti mental ya. Nah untuk menunjang mental juga dari mood kan. Nah untuk mood sendiri, kalau saya sendiri biasanya lebih ke dengerin musik yang bisa menenangkan hati aja sih. Apa Bernadia mungkin? Waduh, itu jangan. menenangkan Kalau itu malah hati. kepikiran nanti. Kayaknya ya. Salah berarti lagunya, playlistnya keliru kayaknya ya. Oke, tapi nanti kita lanjutkan lagi, kita masih punya satu sesi lagi bersama dengan atlet-atlet lompat indah dari Jawa Timur yang kemarin berlaga di PON Aceh Sumut. Usai jeda. Ya, Nusantara People, kita lanjutkan lagi. Saya pengen langsung ke Gladys nih. Kalau sudah sempat bertanding juga di Asian Games, di SEA Games. Di SEA Games kemarin dapat medali juga ya, Gladys ya? Iya, Dapat apa aja? dapat perak sama perunggu. Di nomor apa itu?
Yang perak di individu 3 meter putri, yang perunggu di individu menara 10 meter putri. Oke. Menara 10 meter ini bukan BTS ya, bukan ya? Enggak, saya tuh rada kaget ya, 10 meter itu tinggi loh. Betul. Kamu pas di atas gitu, jujur ya Gladys ya, itu kaki kamu nggak lemes kayak Dia lagi nih, kalau kita nih ya mau terjun itu pasti di ujung nggak jadi deh gitu, nggak jadi deh gitu. Kalau kalian udah nggak ada kayak gitu kayaknya ya? Di awal-awal sih, pertama kali ke Loncat Indah pasti kan bakalan takut. Pertama kali naik itu pas loncat nggak naik, nggak nangis. Tapi pas keluar dari air nangis. Bisa di zoom kayaknya di kaki mereka jadi kaki katak. Berselaput ternyata ya. Tapi masih ingat nggak berapa orang tim Indonesia pada saat di SEA Games pada saat itu? Di SEA Games cuman sendiri. saya sendiri sama coach. Sendiri ya. Waktu ke Asian Games? Sama. Satu Cuma juga. satu. Tapi untuk di PON kemarin, rival yang paling kuat dari daerah mana aja nih? Yang putri? Yang putri dan putra. Putri dulu. Jakarta. Jakarta ya. Kalau untuk putranya sendiri? Kalau putra lebih sama sih, Jakarta sama Sumsel itu tadi. Sumsel sama Jakarta dan ya. Sumsel. Kalian tiap hari makan ikan sepat apa gimana ya, nggak tahu ya. Ini masih menjadi sebuah tanda tanya pemirsa, karena memang sangat membanggakan sekali kalau bahasa anak zaman sekarang. Mereka bisa sangat berprestasi dan mengharumkan nama daerah, Tapi nama bangsa, nama ngomong-ngomong negara. soal membanggakan nama daerah nih, udah dapat apa dari Jawa Timur? Udah ketemu sama gubernur, udah ketemu. Lo kok malah lempar-lemparan? Kita nggak minta komisi kok. Gimana? Ya, Ada apresiasi? Alhamdulillah kemarin ketika untuk yang atlet-atlet yang mendapatkan medali emas, kita langsung dikasih orang ngomongnya bonus mentas ya. Bonus mentas kalau individu sebesar 30 juta dan sinkro itu sekitar 20 juta. Itu untuk tiap medali emas yang didapat. Cuman untuk yang medali lain ya mohon maaf belum. Cuman hanya untuk yang emas karena mungkin kalau dari saya sendiri memang untuk memacu kita para atlet aku harus dapat emas. Oke, kalau gitu saya pengen yang belum dapat emas. Yofi. Gimana Yof? Nggak dapat apa nih? Apresiasinya berbeda nih dengan yang emas. Rasanya gimana? Ya nggak apa-apa sih, kan ini juga PON pertama saya juga, jadi ini PON pertama. dapat perak sama perunggu ya alhamdulillah, cuma masih apa ya Ada kurang, rasa masih, ingin lagi nambah ya, ingin buat jadi dapetin lebih baik emas, pastinya ya. Tapi sebenarnya sesuai dengan target kamu nggak medali yang kamu dapetin kali ini di PON? Nggak, Bahkan ini di luar prediksi atau pengennya emas pada saat itu? pengennya Harusnya pengen bisa emas. Apa yang membuat akhirnya perak? Apakah penilaiannya nggak fair atau gimana? Jangan giring opini dong. Kamu udah diintip sama pelatihnya loh. Soalnya kalau di PON tuh kadang-kadang suka gitu ya, yang kemarin gontok-gontokan sama wasit, kayak gitu-gitu tuh Tapi di kejadian. cabur ini aman ya, wasitnya aman ya. Aman ya, Sentosa Aman ya, dong ya. damai Sentosa ya. Next time aja kita jadi wasit ya. Oke. Tapi untuk apresiasi dari PON sendiri ada? Oh, medalinya aja? Hanya medali aja memang. Oh, memang dari medali aja gitu ya. Say thank you and good luck gitu ya kasarannya Kalau ya. gitu, Yofi apa nih nextnya untuk kompetisi berikutnya apa yang disiapin? Kemana kompetisi berikutnya? PON kan udah selesai nih. Mau ada Nextnya mau kompetisi lagi kah apa yang nih? diikuti, target selanjutnya? Nggak diajak kamu sama coach, nggak diajak. Ini kenapa main-main mata ya? Atau masih mau fokus latihan dulu? persiapan ke jurnas gitu. Kan gitu. Oke, ada kejurnas yang bakal disiapin. Kalau ke jurnas tuh tahunan ya coach ya? Iya, setahun 2 kali Oh, kita. setahun Setahun 2 bahkan kali 2 kali. malah ya. Oke. Untuk Aldi? Untuk saya sendiri untuk setelah PON ini untuk di karir loncat indahnya insya Allah mau ikut seleksi buat pelatnas untuk SEA Games yang berikutnya seperti itu sih untuk persiapan kedepannya. Proyeksinya ke SEA Games ya selain Iya, itu. Karena belum pernah proyeksinya ikut SEA Games. Sudah Sudah ikut. pernah. sudah SEA Games, Asian Games sudah pernah juga. Cuman memang belum rezekinya untuk dapat medali waktu itu. Berarti tetap harus semangat lagi biar next time rezekinya di situ ya. Kita Amin, doakan ya. amin. Dan Terima kasih. terima kasih Aldin, dan untuk Gladys gimana? Nextnya apa lagi? Ada event-event apa lagi yang akan kamu persiapkan? Yang pasti di internasional kan semua kan kayak SEA Games, Asian Games sama buat ngikutin seleksi Olim. Ya, Oke. Iya. Jadi udah mulai proyeksi ke Olimpik juga ya? Iya. Ada batasan umur nggak sih coach sebetulnya untuk loncat indah ini? Selama belum jompo mungkin bisa atau gimana nih? Batasnya kejompoan. Kalau di Loncat Indah sendiri di international event itu batas minimal ada 14 tahun.
Minimal 14 tahun. Iya, di bawahnya belum boleh ikut. Kalau ke atasnya bebas, tidak ada batasan. Oh, nggak ada batasan. Coach, kita Semampunya. bisa sebenarnya berarti. Udah kamu aja, kamu aja nih ya. Saya nonton. Saya terima kasih. Senior, usia seniornya nggak ada Nggak ada batasan ya? batasan. Tapi biasanya di usia-usia berapa mereka bisa mencapai prestasi yang maksimal? Maksimal itu antara 25 sampai 30 itu di internasional ya. Itu mereka peaknya di sana. Tuh, internasionalnya 20 sampai 30. Kalau kamu Ya coach, saya bisa jadi coach. lebih nggak tahu diri ya. Berarti ketika Gladys berkeinginan untuk mengincar Olimpik, gimana kansnya? Iya, sebenarnya saya persiapkan ke Olimpik yang kemarin di Paris. Oke. Hanya saja ada kualifikasi di awal tahun di Doha, Qatar. Gladys belum bisa masuk ya karena nilainya kurang. Jadi sementara kita belum bisa ikut di Paris dan ke depan di 2028 di Los Angeles insya Allah kita akan fight di sana lah. Oke, well guys. Gadis, ini sedikit dong kasih apa ya? Ini kan orang-orang muda nih macam-macam ya, pengen meraih prestasi, pengen meraih sensasi gitu ya. Beda-beda. Nah, kalau menurut kamu apa yang bisa jadi fokus supaya selagi muda itu bisa prestasi yang didapetin? Yang pasti kan kita harus ngelihat ke depan terus kan, nggak boleh lihat ke belakang. Sebenarnya kalau ngelihat ke belakang nggak apa-apa, tapi nggak boleh terlalu sering lihat ke belakang gitu. Harus lihat tujuan kita hidup itu kemana, buat kedepannya gimana. Oke. Kalau ada kegagalan? Iya. Hah? Apa yang kamu apa Supaya ya? cepat bangkitnya nih, gimana? Kalau kegagalan kan pasti ada juga. Terus gimana caranya biar nggak gagal lagi, itu kita kayak berusaha terus, apa tujuannya. Pasti kan setiap anak juga punya moto gitu kan. Jadi kalau Gladys sendiri motonya kayak you can do it, itu Gladys selalu pegang terus. Oke, Oke, you betul can ya. do it ya. Kalau kita pegang duit ya, moto kita pegang Yang duit. terakhir deh, Ke Pak Ronaldi ya. Untuk harapannya di cabur ini loncat indah, khususnya untuk di Jawa Timur nih, seperti apa nih Pak Ronaldi? Iya, dari kami insan olahraga loncat indah khususnya berharap memiliki fasilitas kolam loncat indah yang lebih memadai ya. Artinya kita bisa berlatih secara maksimal ya. Baik latihan di darat, latihan fisik maupun latihan di airnya kita bisa maksimal dan berharap atlet-atlet ini tidak hanya berprestasi di nasional saja tapi kami berharap untuk bisa berprestasi di internasional. Oke, jadi Jadi memang fasilitas ya, itu di Bapak garis Ibu bawah. kasihan mereka ini kebanyakan Fasilitas. kaporit tiap hari loh. Mutlak diperlukan ya, mau nggak mau ya Iya, Pak. filternya harus ya tempat baru lah, yang tempat baru dan Yang diperbanyak standar juga. internasional. Setuju. Nah, itu ya. Ya, jadi nggak cuma satu di Jawa Timur atau bahkan di Indonesia yang lain pun di tempat-tempat yang lain harusnya bisa Ya. di apa ya, difasilitasi dengan baik supaya prestasi ini bisa didapatkan. Betul, apalagi membawa nama Indonesia ya ke kancah internasional. Titip nama Indonesia untuk Pak Ronaldi, Aldinsyah, Gladys dan juga Yofi untuk cabang olahraga lompat indah. Sekali lagi terima kasih dan luar biasa prestasi Sukses kalian terus ya, sampai ketemu lagi next dengan time. medali-medali yang semakin menggantung. Nanti challenge-nya adalah bagaimana kuat menggantungkan medali Oh, di aduh. leher. Aku juga punya medali tahu, Apa tuh? lari 5K. Dan semua dapat ya kalau itu ya. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk ajang-ajang berikutnya dan Nusantara People. Kita masih punya banyak informasi lainnya di Jawa Pos Update. Usai jeda kita kembali.